Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dengan NIM Channel 19019, Prodi Akuntansi D3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan judulnya, yaitu memahami konsep dan pencatatan akuntansi pajak dari pendapatan, penghasilan dan penjualan. Yaitu yang pertama, klasifikasi pajak atas penghasilan, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atau PPh adalah peraturan perpajakan yang mengatur tentang pengenaan pajak penghasilan kepada badan dan orang pribadi yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009. Pajak penghasilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 antara lain yaitu yang pertama, pajak penghasilan orang pribadi, pajak penghasilan badan, pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dan pajak penghasilan pasal 15. Selanjutnya, pajak penghasilan pasal 21, pajak penghasilan pasal 22, pajak penghasilan pasal 23, pajak penghasilan pasal 24, pajak penghasilan pasal 25 sampai 29 dan pajak penghasilan 2026. Selanjutnya, penghasilan yang termasuk objek pajak, yaitu menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008, yaitu mengenai penghasilan yang merupakan objek pajak adalah sebagai berikut. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi ataupun untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama di dalam bentuk ataupun termasuk. Pertama, yaitu penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, termasuk gaji, upah tunjangan, komunis, bonus, uang, pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan dalam undang-undang nomor ini, yaitu undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan, laba usaha, keuntungan karena penjualan atau karena penghasilan harta, termasuk yang pertama yaitu keuntungan karena penghasilan harta kepada perseorangan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Yang kedua yaitu keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu ataupun anggota yang diperoleh perseorangan, persekutuan, dan badan lainnya. Yang ketiga yaitu keuntungan karena likuidasi, penggabungan, pelemburan, pemekaran, pemecahan, pengembalian usaha atau reorganisasi dengan nama di dalam bentuk apapun. Yang selanjutnya itu penghasilan bukan objek pajak. Penghasilan tidak termasuk sebagai objek pajak menurut pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut. Yang dikecualikan dari objek pajak adalah yang pertama, bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amal zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang diterima oleh penerima zakat yang berhak, atau sumbang ke agama yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang diterima oleh pemerintah, sumbangan yang berhak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Yang kedua yaitu harta hibahan yang diterima oleh keluarga, saudara atau garis keturunan suatu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro atau kecil, dan ditentukan diatur dengan atur berdasarkan peraturan materi keuangan sepanjang atau tidak berhubungan dengan usaha. Materi keuangan sepanjang atau tidak hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak bersangkutan. Yang selanjutnya yaitu warisan. Yang selanjutnya yaitu harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksudkan pasal 2 ayat 1 huruf B sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
yang D yaitu pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natural atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Selanjutnya pembayaran dari perusahaan asuransi karena orang pribadi, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseorangan. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.